sehingga Allahnya tak ada, sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tak nyata. Yang nyata di dalam hatinya hanyalah diri kita sendiri selama ini. Allahnya tak ada. Allahnya laisa kamislihi syai'un. Allahnya la sautin wala harfin. Manusianya lah yang berkuasa di balik itu. Inilah persekutuan itu. Inilah alam kubur dan siksa kubur itu. Jadi manusia selama ini mengira, menuduh orang tuanya yang sudah meninggal sama halnya dengan hawa nafsunya sendiri yang selama ini selalu disiksa dan selalu diazab dengan berbagai macam urusan-urusan dunia. Selama ini kita diazab di dalam kuburan kita, selalu disiksa di dalam badan kita dengan urusan-urusan selain Allah. Kita tak menyangka selama ini kitalah sendiri ahli kubur itu. Bukan orang tua yang dikubur di pemakam sana. Ahli kubur yang sebenarnya. Mereka sudah ahlilah. Sudah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita belum kembali seperti mereka. Kita masih jadi Tuhan di dunia ini. Itulah persangkaan-persangkaan kita kepada orang-orang yang sudah meninggal. Seolah-olah kita samakan nasibnya dengan nasib hawa nafsu kita sendiri. Yang sejatinya tinggal di alam kuburan badan-badan ini selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hal yang tersirat yang selama ini belum kita ketahui. Terus hal yang tersirat lagi logikanya demikian. Kita mengaku aku setiap hari, membangga-banggakan diri setiap hari, seolah-olah kita menjadi anak yang patuh dan anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Kita sok menjadi pahlawan bagi mereka menurut kita sendiri. Kita logikakan, kita ilustrasikan kenyataannya. Misalnya begini, dengan doa-doa Anda yang Anda lantunkan, dengan doa-doa Anda yang setiap minggu, setiap malam Jumat kumpulan dengan tetangga-tetangga untuk membacakan yasinan. Bila Anda tidak tahu tempat di mana orang tua dihukum, bila Anda tidak tahu alamatnya dengan jelas di mana orang tua disiksa dan diazab, meskipun Anda kirimkan doa yang isinya sejagat ini, tapi bila Anda tidak tahu alamatnya, ya hancurlah semua bekal-bekal yang selama ini Anda anggap bekal bagi mereka, untuk mereka. Kenapa? Karena tidak tahu alamatnya. Alamatnya selama ini hanya mengira-ngira saja. Pokoknya orang tuaku di sana diazab. Pokoknya orang tuaku di sana disiksa. Pokoknya orang tuaku di sana merana.
Maka dari itu aku kirimkan doa-doa yang banyak untuk mereka. Kok tahu? Padahal tidak pernah bertemu, kok tahu? Kita seolah-olah tahu itu. Maknanya kita selama ini selalu menyudutkan orang tua kita juga sejatinya. Karena apa? Karena kita menyamakan dengan nasib kita sendiri di hati kita. Nasib kita sendiri yang saat ini berada di dalam alam kuburan, alam kematian, alam siksa, alam jahanam. Ya kita ini selama ini. Jadi seolah-olah kita menyamakan kedudukan orang tua kita yang sudah dipanggil Allah dengan kedudukan, menyamakan kedudukan dengan kedudukan kita yang selama ini zalimin kepada Allah. Sejatinya yang disiksa itu ya diri kita selama ini. Sedangkan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, sedangkan mereka yang sudah kembali kepada Allah dengan bebas dan bahagianya, mereka kembali kepada Tuhannya yang sudah lama tak pernah ditemuinya saat di alam dunia ini. Sementara kita sendiri selama ini Allah saja ditiadakan. Allah saja dilumpuhkan. Allah saja dibunuh di hati kita selama ini. Seolah-olah Allah tidak ada tampilannya sedikit pun di alam dunia ini. Seolah-olah Allah tak punya kuasa sedikit pun terhadap kita sendiri selama ini. Dan seolah-olah kitalah yang jadi Tuhan tunggal di dalam hidup dan badan kita sendiri selama ini. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa selama ini kita tersesat di dalam alam kubur dan alam jahanam. Karena kita tak bisa kembali kepada lillah, akan tetapi hati kita selalu kembali dan kembali kepada linafsi. Maka bagaimana mungkin doa-doa kita sampai kepada orang tua kita yang sudah di sisi Allah dengan bahagianya, sementara di hati kita selama ini tidak nyembah Tuhan, salah Tuhan, Tuhannya tidak sama dengan Tuhan orang tua kita yang sudah kembali kepada Sang Pencipta. Beda Tuhan kira-kira sampai amal kita. Tuhannya saja berbeda. Mereka orang tua kita sudah bahagia di sisi Tuhannya yang menciptakannya. Sementara kita di alam dunia ini Tuhannya berhala, hawa nafsu kita sendiri. Ya akhirnya seluruh ibadah, akhirnya seluruh amalan, akhirnya seluruh ritual-ritual yang kita kerjakan dan ritual yang kita persembahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, ya kita makan sendiri, ya kita bakar sendiri di dalam Tuhan hawa nafsu yang selama ini selalu wujud di hati kita. Maka tak akan sinkron, maka tak akan nyambung bila beda Tuhannya. Orang-orang yang sudah meninggal sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah bahagia di sisi Tuhannya. Kita sementara selama ini berada di dalam alam kesengsaraan, alam kehancuran, alam fana.
Mestinya mereka yang mendoakan kita, bukan kita yang mendoakan mereka. Kok sombong amat kita ini? Kita inilah sombong amat selama ini. Kenapa? Karena sejatinya kita bukan manusia, tapi iblis. Kita masih bersekutu dengan iblis. Kita masih bersekutu dengan setan yang merasa lebih nyata keberadaannya daripada Tuhan yang telah menciptakannya. Allahnya diadamkan, Allahnya ditiadakan, disuruh sujud tunduk kepada Adam, kok tidak mau. Disuruh tiada, kok tidak rela dan tak ridho. Diutus bahwa Allah saja yang wujud di dalam hati kita, kita tidak mau. Kita saja yang wujud, kita saja yang bisa apa-apa, kita saja yang bisa ibadah, kita saja yang bisa sholat, kita saja yang bisa dzikiran, kita saja yang bisa tahlilan, kita saja yang bisa tahajud, kita saja yang bisa duha, kita saja yang bisa berpuasa dan sebagainya. Jangan Tuhan yang bisa apa-apa. Berarti selama ini hati kita tersesat menyembah iblis dan setan daripada menyembah Allah. Dari sinilah kita tahu, bisa membedakan nasibnya lebih baik mana, lebih buruk mana antara diri kita yang mendoakan dan yang didoakan. Yakni orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, kepada rahmatullah, lebih derajatnya lebih tinggi mana antara kita dengan orang tua yang sudah kembali kepada Allah. Kita di dalam siksa neraka kok mau mendoakan orang-orang yang sudah di surganya Allah. Ini kan namanya orang-orang yang tidak tahu diri. Kenapa? Karena jangankan kepada Tuhan, kepada dirinya saja tidak tahu hakikat dirinya itu siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah hal-hal yang tersirat yang tak pernah kita sadari selama ini. Kenapa? Karena kita sudah dilumpuhkan oleh iblis dan setan. Ditutup mata hati kita, ditutup telinga hati kita, ditutup akal pikiran hati kita oleh iblis dan setan, seolah-olah kitalah yang lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Jangankan kepada makhluk lainnya, Allah saja kalah mulia dengan iblis, dengan kita selama ini. Allah saja kalah wujud di hati kita, Allah saja kalah hidup di hati kita, Allah saja kalah berkuasa di hati kita. Berarti selama ini kita hanya memulia-muliakan hati kita sendiri, memaha-akbarkan hawa nafsu kita sendiri selama ini daripada memaha-muliakan, memaha-pujikan, memaha-akbarkan Allah sebagai sang pencipta diri kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memahasucikan Allah di dalam zikir-zikir yang kita ritualkan, sementara Allahnya tak ada bagi kita, sementara Allahnya goib bagi kita. Tentunya semua arah ritual, zikir, ibadah yang kita kumandangkan pasti lari pulang roji'unya kepada yang wujud di hati kita. Siapa? Ya, diri kita sendiri.
habis membuat makanan-makanan ibadah dimakan sendiri. Katanya dipersembahkan kepada Allah, malah dimakan sendiri, menelan ludahnya sendiri. Tapi di dalam hatinya merasa bangga, aku sudah ibadah, aku sudah sholat, aku sudah sholawatan, guna untuk mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Perlu saya tekankan di sini, siapapun, tak satu pun manusia bisa memberi syafaat kepada manusia kecuali uripe Allah yang bisa memberi syafaat. Bila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada hidup, tak ada uripe Allah, apa bisa memberi syafaat? Apa bisa memberi petunjuk? Siapa syafaat dan petunjuk itu sebenarnya? Syafaat dan petunjuk itu adalah di balik raganya Rasulullah itulah syafaat dan petunjuk, dan syafaat serta petunjuk itu ada di balik raga setiap diri manusia yang menyadari bahwa kita hanyalah utusan Allah, bahwa kita hanyalah Rasulullah, bahwa kita hanyalah pesuruh Allah, bukan jadi Rasulnya diri kita sendiri di hati kita, bukan jadi utusannya diri kita sendiri di hati kita, bukan jadi pesuruh hawa nafsu iblis dan setan yang berkuasa atas hati kita sendiri selama ini. Itulah yang bisa menyelamatkan manusia. Itulah yang memilih manusia, siapa yang dikehendaki untuk kembali kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad pun menjadi suri tauladan untuk seluruh manusia, agar manusia ingat bahwa dirinya adalah Rasulullah, ciptaan Allah, bukan ciptaan setan, bukan utusan setan, agar manusia sadar melihat contoh yang dicontohkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad tak mungkin. Anda naik motor, Nabi Muhammad naik onta, apa sama syariatnya? Beda. Nabi Muhammad makannya roti gandum, Anda makan nasi, makan rawon, gulai, sate, beda syariat. Tak ada yang sama syariatnya. Ibadahnya pun juga beda, bajunya pun juga beda. Syariat Kanjeng Nabi Muhammad dan syariat seluruh manusia jauh berbeda. Yang terpenting hatinya sama-sama menjadi Rasulullah ketimbang menjadi Rasulnya dirinya sendiri. Para nabi, para rasul, syariatnya pun sendiri-sendiri, beda-beda. Tapi yang terpenting iman di dalam dada ini yang sama. Maknanya apa imannya Nabi Muhammad? Bagaimana imannya para nabi dan rasul? Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, aku yang lempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Berarti imannya Nabi Muhammad bagaimana? Ketika Muhammadnya sudah tak wujud lagi, ketika Muhammadnya sudah tak hidup lagi, ketika Muhammadnya sudah tak berkuasa lagi atas diri Muhammadnya, akan tetapi semuanya kembali kepada hak cipta Tuhannya yang menciptakan
Muhammad Rasulullah yang wujud di hati Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammadnya yang wujud di hati Muhammad, tapi Tuhanlah yang menciptakan Muhammadnya yang paling wujud daripada wujud Muhammadnya. Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar, berarti Muhammadnya kan harus tak ada. Yang wujud hanya Allah. Apakah iman kita semua selama ini demikian? Kalau iman kita tidak sama dengan para nabi dan para rasul, tersesatlah iman kita kepada hawa nafsu kita sendiri, yang seolah-olah kita merasa mulia dengannya. Inilah tipu daya iblis dan setan yang tak pernah kita sadari selama ini, karena kita disibukkan membaca ayat-ayat yang di luar daripada membaca ayat-ayat diri kita sendiri. Kita lebih cinta membaca ayat-ayat iblis dan setan ketimbang membaca ayat-ayat Allah. Jangan dikira membaca Al-Quran yang di luar itu membaca ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat setan. Ketika di hati pembacanya merasa manusianya yang sanggup membaca Al-Quran, itu berarti ayat-ayatnya hawa nafsu daripada ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena hawa nafsunya telah menjadi Tuhannya di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang-orang yang mati itu meninggalkan 3 perkara. Jadi katanya yang masih sambung itu orang yang meninggal, pertama amal jariahnya yang masih sambung, yang tidak putus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang tidak putus. Yang ketiga, anak yang soleh yang tidak akan putus. Kata siapa? Kalau orang mati, jangankan orang mati, orang tidur saja sudah putus 3 perkara itu. Maknanya yang dikatakan sambung dan tidak putus itu maknanya amal ibadahnya, amal kebajikannya, amal jariahnya sudah dililahkan kepada Tuhannya. Itulah yang tidak putus-putus, kekal abadan abada. Kenapa? Karena yang beramal bukan manusianya. Karena manusianya sudah sadar tanpa uripe Allah apa ada amal jariah. Tanpa uripe Allah apa bisa sholat. Tanpa uripe Allah apa bisa zakat. Tanpa uripe Allah apa bisa tahajud, tahlilan dan bermacam-macam itu. Inilah yang dimaknai tidak terputus-putus. Kenapa? Karena ya hanya milik yang maha kekal. Nah, tinggal manusianya yang jadi Tuhan di dalam hatinya itu. Manusianya apa yang maha kekal, yang fana apa yang bakok, yang jadi Tuhan di hatinya. Bila yang rusak menjadi Tuhan, ya rusaklah semua amalnya. Tapi yang menjadi Tuhan, bila yang kekal di dalamnya, ya kekal abadan abada amal ibadahnya. Karena bukan amal manusianya lagi. Itulah yang dimaksud sambung terus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi manusia yang masih merasa berilmu dirinya.
merasa jadi kiai, merasa jadi tuan guru, merasa menjadi alim ulama, merasa menjadi ustadz. Bila masih manusianya yang memegang ilmu, otomatis hancur ilmunya. Jangan diharap-harap sambung ketika Anda meninggal nanti. Itu hanya mimpi. Kenapa? Karena Tuhannya beda. Karena Tuhannya hawa nafsu. Bagaimana bisa langgeng? Bagaimana bisa kekal semua yang diamalkan atau semua ilmu-ilmunya? Wong ilmunya masih diakui ilmu manusianya, ilmunya masih diakui ilmu hawa nafsunya, ya terbakar ilmunya. Kita hanya mengangan-angan yang hanya tipuan-tipuan iblis saja selama ini. Manakah mungkin bisa sambung dengan Anda ketika Anda meninggal nanti, ketika Anda belum kembali kepada Allah? Jadi sambungnya adalah ketika manusia sudah lillahi ta'ala, itulah sambung kepada yang kekal. Maknanya bila hidup sudah tak diakui sebagai hidup manusianya, ketika badan sudah tak diakui sebagai badan manusianya, tentunya di dalamnya ibadah, amal jariyah, ilmu, anak yang soleh, semuanya pun juga tidak diakui sebagai miliknya. Bagaimana mungkin bisa sambung? Maknanya sudah dipersembahkan bahwa semua itu hanya dalam kuasanya Allah. Itulah yang membuat sambungnya hati kepada Tuhannya yang maha kekal. Terus yang ketiga, anak yang soleh yang bisa sambung kepada orang tuanya. Ilustrasinya begini. Anak yang soleh itu anak yang bagaimana? Apa anak yang hafal Al-Quran? Apa anak yang rajin ibadah ke masjid? Apa anak yang rajin sholawatan? Apa anak yang rajin ibadah? Apa itu kriteria anak yang soleh? Jauh. Jauh dan jauh. Hakikat anak yang soleh di sisi Allah itu bukan begitu. Hakikat anak yang soleh di sisi Allah itu ketika di hatinya sudah bergema La ilaha illallah. Sudah bergema La mawjudan illallah. Itulah hakikatnya yang sebenar-benarnya anak yang soleh di sisi Allah. Karena dengan anak yang soleh demikian tahu nasib kedua orang tuanya berada. Kalau bukan anak yang soleh, tak akan pernah tahu nasib kedua orang tuanya. Akhirnya sombong seolah-olah mendoakan orang tuanya dengan bangga-bangganya di hatinya. Tapi bagi anak yang soleh sudah tahu tempatnya. Sama-sama di sisi Allah. Apalagi yang ditakutkan orang tuanya sudah sama-sama bahagia. Itu anak yang soleh sebenar-benarnya soleh. Maka disebutkan di hadis Nabi itu yang tidak putus ya anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang sudah tak diakui sebagai ilmu manusianya. Itulah ilmu yang bermanfaat.
Amal jariah yang bagaimana? Amal yang jariah yang diterima oleh Allah dengan hati yang lillah, itu yang diterima. Namun bila Tuhannya beda, bukan Allah di dalam hati kita, tapi masih hawa nafsu kita yang kita pertuhankan, itu beda Tuhan. Maka tidak akan sampai semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah hal-hal yang tersirat yang selama ini kita buta terhadapnya. Maknanya kita berarti dengan ini apa kita tidak boleh berdoa? Ya tetap berdoa. Tapi yang lebih penting Anda mengenal Allah daripada Anda berdoa. Berarti kalau belum mengenal Allah tidak usah sholat. Ya jangan sholat terus sambil belajar. Bagaimana sholat Anda bisa sampai belajar dan belajar terus. Maka dari itu syariat tetaplah jalan syariat. Tapi sambil belajar bagaimana sih syariat-syariat ini agar sampai kepada tujuan lillahnya, agar kita tidak jadi Tuhan lagi di dalam kehidupan ini, agar tahu nasib-nasibnya orang yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sudah kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, karena saya pun juga sama-sama belajar seperti Anda, dan untuk sahabat-sahabat kita semua. Semoga Allah memudahkan, memahamkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan shalawat dzalimin daf'ul bala, agar kita bisa mencontoh seperti contoh yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, agar kita terhindar dari zalimnya hati kita sendiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil-zalimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil-zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.